Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menjanjikan ada perubahan di Timnas. Apa taktik yang akan diandalkan Kluivert untuk menyatukan pemain lama dan pemain yang baru yang benar-benar bergabung dengan Timnas? Lalu bagaimana dukungan supporter untuk Kluivert dan tim kepelatihan? Kita ulas bersama mantan pemain Timnas Aji Santoso yang bergabung lewat Zoom. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi, Bung. Terima kasih Mas Aji sudah bergabung di Dialog Sapa pagi hari ini. Dan juga pengamat sepak bola Haris Pardede. Selamat pagi Bung Haris. Selamat pagi juga Bung Mario dan juga Coach Aji. Dari Australia. Pagi Bung. Pagi Bung. Langsung dari Australia ini ya Mas Haris? Betul. Oke. Dan juga peneliti Litbang Kompas yang sudah bersama saya di studio, Vincentius Gitiarko. Selamat pagi Mas Tiar. Pagi, Mas. Terima kasih Bapak-Bapak ya, selamat pagi Mas Tiar. Pagi, Mas. Bergabung di Dialog pagi. Saya ke Mas Aji. Mas Aji melihat bahwa Kluivert dalam konferensi pers kemarin menyebut akan ada perubahan. Tapi kalau melihat 30 pemain yang dibawa, yang sudah muncul di media sosial, yang dibawa dalam pertandingan ini, pun juga skuad timnas yang disiapkan untuk Piala Dunia kualifikasi ini. Apakah memang sudah ada perubahan besar yang dilakukan oleh Patrick Kluivert atau belum? Iya, kalau kita ngelihat dari wawancaranya Kluivert ketika melakukan preskon pre-match ya, sepertinya cukup bagus. Artinya Kluivert memiliki kepercayaan diri yang tinggi ketika menghadapi Australia nanti. Dan yang kedua, kalau perubahan strategi, formasi ataupun komposisi sepertinya memang itu akan dilakukan praktek, terutama ketika tim ini dilatih dengan Sintayong menggunakan 3 pemain stopper ya, 5 pemain belakang. Kemungkinan besar kalau menurut prediksi saya juga perubahan itu salah satunya adalah formasi pemain. Mungkin biasa Patrick Kluivert ketika menjadi pemain juga ketika di Belanda lebih menggunakan formasi 1-4-3-3, kemungkinan besar itu yang akan menjadi perubahan Patrick Kluivert di dalam pertandingan nanti. Begitu. Berarti perubahan besar ini dibandingkan dengan era kepelatihan STY kemarin terlihat sekali ya? Ya kita kan belum tahu, artinya perubahannya nanti seperti apa karena kan Patrick Kluivert kan juga baru nanti pertandingannya itu. Tapi menurut saya, menurut prediksi saya, dia tidak memakai 3 pemain belakang, tidak memakai 3 center back. Kalau saya lihat berita-berita dia lebih banyak menggunakan 4 pemain belakang, kemungkinan formasi yang akan dipakai kalau enggak 4-3-3, 4-2-3-1. Tapi saya lebih cenderung mungkin akan menggunakan formasi 4-3-3. Apa mungkin Anda mau lihat bahwa Patrick Kluivert mau bilang ini era kepelatihan saya, lepas dari STY, ini taktik saya, strategi saya, dan ini sesuatu yang baru yang mau saya tampilkan. Begitu maksud Anda? Itu pasti, karena setiap pelatih memiliki cara bermain sendiri-sendiri, memiliki formasi pemain. Dan menurut saya itu, Patrick itu juga akan menunjukkan bahwa sekarang eranya Patrick Kluivert bukan eranya STY lagi. Dan menurut saya perubahan-perubahan itu yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Oke, saya ke Mas Haris. Mas Haris, bagaimana melihat perubahan ini? Apakah sudah ada perubahan dan arahnya kalau Anda lihat positif, tidak hanya pertandingan Australia pada hari ini, tapi juga untuk kualifikasi Piala Dunia atau bagaimana? Ya kalau saya justru melihat ya kalau perubahan mungkin atau hampir pasti ada ya, karena that's why mereka ditunjuk jadi pelatih baru menggantikan Sintayong, tentu diharapkan ada perubahan. Tapi perubahan seperti apa? Saya rasa tidak akan terlalu berbeda jauh menurut saya. Kenapa? Karena tim ini nggak punya banyak waktu untuk berlatih secara bersamaan. Betul, mereka memang sudah menjalin komunikasi dari interview yang kebetulan saya lakukan, Rafael Struijk, Ole dan juga Justin Hapner. Mereka mengatakan memang ada komunikasi, bahkan Zoom dengan Patrick Kluivert. Cuman mereka tidak membocorkan apa yang disampaikan. Nah, saya menyimpulkan untuk formasi yang ditampilkan malah sepertinya sama ya, terutama back di belakang ya, 3 back. Kenapa? Ada 2 alasan utama yang sering saya sampaikan di sini. Pertama, para pemain ini sudah terbiasa bermain sebagai 3 back ya. Bahkan di klubnya pun mereka rata-rata main 3 back, termasuk juga Rizky Ridho, Hapner kalau memang dipasang ya. Hapner absen nanti dan juga Jait Ses ya, kecuali Hilgers main 4 back di Almer City. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat dari pemanggilan itu, kalau kita sedikit cermat, mereka memanggil Patrick Kluivert memanggil 6 center back, bahkan 7. Ya, ada Jait Ses, ada Hilgers, Ridho, Muhammad Ferrari, kemudian Justin Hapner, Jordi Amat, bahkan kalau kita mau masukkan Kevin Dix dan
Sandy Walsh itu juga center back. Karena Sandy Walsh di beberapa match terakhir bersama Yokohama itu main sebagai center back. Ya tapi buat saya nggak masalah ya mau main pakai 3 back, mau 2 back, bahkan nggak pakai back sama sekali. Kalau memang kita pulang dengan bawa poin, saya pikir nggak ada masalah. Semua orang pasti senang, semua orang pasti happy. Kalaupun nggak bisa bawa 3 poin, 1 poin pun saya juga kalau buat saya masih happy. Demikian. Oke. Tapi kan ada yang bilang bahwa prediksi dengan ada tambahan 4 pemain baru kemarin, 4-3-3 paling cocok nih formasinya untuk Indonesia versus Australia pada hari ini. Karena melihat bahwa Indonesia diharapkan lebih berani untuk main menyerang. Tapi kalau Anda lihat dengan ada 6 back yang dipanggil oleh STY, apakah mungkin, oleh Clifford, apakah mungkin saja akan lebih bertahan, lebih ke dalam bermainnya atau justru akan saling jual beli serangan pada hari ini? Iya, yang pertama 6 itu center back, jadi bukan hanya back ya, karena back ada back sayap juga. Nah, menurut saya tidak melihat kita akan bermain terlalu all out juga atau total football. Mungkin kita lebih hold bola lebih lama karena mungkin pemain yang nanti akan diturunkan lebih cair begitu ya. Tapi apakah kita berani all out attack menghadapi Australia, tim nomor 4 di Asia secara peringkat? Tim yang paling atau cukup sering langganan Piala Dunia dan mereka juga bukan tanpa motivasi ya, mereka juga belum pasti lolos gitu dan mereka akan main home gitu. Jadi saya rasa dan satu lagi kalau kita lihat karakter dari Alex Pastoor ya, kalau kita cermati 2 musim lalu terutama, ini saya sering ungkapin nih, di Almer City saat itu dia berhasil membawa Almer City promosi untuk pertama kali ke Eredivisie, kemudian dia mempertahankan tahun berikutnya. Nah ketika dia mempertahankan Almer City di Eredivisie, itu dia tim nomor 2 paling sedikit mencetak gol. Dan dia mengatakan dia tidak peduli bermain dengan cara apapun selama dia mendapatkan hasil. Which is buat saya nggak masalah. Gitu. Jadi mau main nanti counter press, mau main sama dengan Sintayong, mau beda, mau apa. Kalau dia bawa 3 poin, buat saya itu that's the most important thing. Oke. Saya ke Mas Haji. Mas Haji, bagaimana melihat bahwa formasi yang akan diprediksinya, formasi yang akan dibawa oleh Clifford pada malam hari ini? Apakah memang akan lebih menyerang dengan formasi yang misalkan kita lihat prediksi 4-3-3 ataukah bermain lebih ke dalam, lebih bertahan, ataukah juga dengan tambahan pemain baru ada oleh Romeni ini akan digempur nih, saling jual beli serangan. Oke. Jadi gini Bung, seorang pelatih, seorang head coach itu menentukan cara bermain, apakah kita nanti bermain menyerang atau bertahan, itu tentunya pelatih membaca situasi. Artinya pelatih sendiri harus mengetahui kekuatan tim sendiri, kekuatan tim lawan, baru menentukan cara bermain yang seperti apa. Kan begitu? Ya kan? Nah, selama ini kalau kita lihat di Indonesia kemarin itu main ketika masih eranya Sintayong, Indonesia sebagai tuan rumah itu kita masih banyak lebih ketekan. Saya sampaikan bahwa waktu itu permainan kita, saya tidak melihat pemain pegang bola, holding the ball, possession play-nya sampai 5-7 sentuhan tidak ada. 3-4 hilang, 2-3-4 hilang gitu. Artinya pemain-pemain kita dalam keadaan tertekan. Itu karena memang dilakukan oleh tim Australia, banyak melakukan menekan. Nah, untuk pertandingan nanti ya tentunya apa yang akan dipakai strategi nanti, apakah open akan menyerang ya, tapi menurut saya di dalam sepak bola modern sekarang itu ya kalau menyerang juga bersama-sama, bertahan juga bersama-sama. Kalau kita lihatlah sepak bola di Liga Inggris itu nggak ada yang namanya pemain ketika lawan pegang bola ada satu meninggalkan lawan di atas, nggak ada. Semua bahkan sampai turun di sepertiga pertahanan. Artinya itulah tuntutan sepak bola modern seperti itu. Nah nanti bagaimana Clifford akan menggunakan sistem cara bermainnya seperti apa gitu. Jadi menurut saya meskipun main di Australia, tentunya pemain harus selalu menjaga irama, menjaga jarak antara pemain belakang, pemain tengah dan pemain depan. Itu harus jaraknya harus tidak boleh longgar, selalu harus dari 30-35 meter antara pemain belakang dengan pemain depan. Artinya selalu mempersempit untuk lawan supaya tidak melakukan penguasaan bola terlalu lama. Jadi menurut saya nanti saya masih belum tahu, tapi prediksi saya kalau kita terlalu banyak bertahan juga akan banyak keserang gitu. Jadi menurut saya normal ketika nyerang semua juga harus ikut menyerang, kalau bertahan semua pemain menyerang. Jadi main satu blok. Main satu blok itu artinya
ketika kita bertahan semua pemain harus berada di lapangan kita sendiri, daerah kita setengah lapangan. Ketika menyerang pun juga seperti itu. Semua pemain tidak boleh ada yang tinggal di bawah garis tengah. Itu akan mempersempit jarak gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita terlalu bertahan juga susah. Jadi yang kedua, katanya Bung Harpa tadi apapun yang dipakai cara mainnya yang penting poin itu bagus. Tapi kalau menurut saya akan lebih suka kalau kita mendapatkan poin dengan main bagus. Itu akan lebih menarik karena dengan main bagus itu kita akan memperbesar mendapatkan peluang gitu. Kalau kita main bertahan aja sekarang aja di dunia sepak bola sekarang sangat tidak menarik gitu. Ya. Menurut saya seperti itu. Coba lihat sepak bola di Inggris, kompetisi Inggris atau timnas semua main. Mereka mesti hanya main aktif dan menang. Pertama menang dulu, pertama dapat poin dulu. Tapi untuk bisa dapat poin, untuk bisa menang itu adalah dengan permainan yang bagus kan begitu. Apalagi sepak bola modern tidak ada yang terlalu bertahan dan tidak ada yang terlalu menyerang, semuanya sama-sama ya. Itu pasti. Jadi kalau menurut saya pribadi saya tidak tertarik kalau kita bisa dapatkan poin tapi mainnya tidak bisa menghibur penonton yang datang ke stadion atau penonton yang lihat di televisi. Akan lebih perfect kalau tim itu bisa mendapatkan poin dan mainnya karena mereka main dengan yang bagus. Seperti itu sih. Oke, saya ke peneliti Litbang Kompas, Mas Vincentius Gitiarko, Mas Tiar. Mas Tiar, ini menarik juga sebenarnya kalau berbicara soal strategi ini ya, saling jual beli serangan ataukah bertahan ataukah dengan cairnya bagaimana Patrick Kluivert melihat timnya ini. Nah, kalau dari Litbang Kompas sendiri, ini ada survei yang menunjukkan terkait keyakinan publik terhadap Patrick Kluivert tidak hanya pertandingan versus Australia tetapi secara keseluruhan dalam kompetisi dunia, Piala Dunia ini, kualifikasi Piala Dunia. Boleh dijelaskan, Mas? Jadi kita memang melakukan jejak pendapat, Mas, di awal Maret kemarin. Itu ada pertanyaan apakah publik yakin bahwa Patrick Kluivert ini mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia gitu ya. Dan angkanya kalau kita lihat itu ada sekitar 55,8%. Tinggi, Mas? Kita bisa bilang ini tentu angka ini perlu kita lihat dalam konteks besar ya, maksudnya bagaimana Patrick Kluivert didatangkan, pro kontra yang terjadi di antara publik gitu. Kita bisa melihat 5,8% tentu angka yang relatif positif dan ini menjadi harapan besar bagi publik terhadap terutama pertandingan nanti malam ya, tapi secara khusus adalah bagaimana Patrick Kluivert akan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Gitu. Oke, menurut Anda beralasankah jika memang keyakinan publik ini tinggi kepada Patrick Kluivert di debutnya, bahkan ini untuk membawa yakin timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia? Ya kalau kita bicara sebenarnya ini bukan hanya soal Patrick Kluivert, ini kan menunjukkan bahwa minat yang tinggi masyarakat atau publik terhadap sepak bola itu ditunjukkan dengan harapan ini gitu ya. Artinya bukan soal hanya keyakinan terhadap sosok Patrick Kluivert, tapi angka ini kan sebenarnya kan menunjukkan betapa masyarakat itu rindu gitu ya, atau betapa masyarakat itu berharap bahwa memang Patrick Kluivert menjadi sosok yang bisa membawa hal positif bagi Indonesia, terutama bisa masuk ke Piala Dunia gitu. Itu kan harapan besar gitu. Karena kalau kita lihat mengingat masyarakat Indonesia ini, terutama kalau kita bicara bola timnas itu selalu menunjukkan animo yang tinggi gitu ya. Misalnya di akhir tahun kemarin di bulan-bulan Oktober ketika waktu itu di pertandingan matchday kesekian ya di kualifikasi ini, itu ada sekitar 80% masyarakat yang selalu mengikuti minimal menonton pertandingan timnas gitu. Itu kan angka yang tinggi, artinya kan masyarakat ini animonya cukup besar tinggi gitu. Walaupun mungkin dia tidak suka bola secara umum, tapi ketika timnas main itu selalu masyarakat yang tidak nonton bola pun akan ikut nonton. Oke. Artinya kan 50% tadi kembali ke harapan ini sebenarnya sekaligus tantangan gitu. Karena ini kan pertandingan pertama akan dilihat nanti malam gitu. Kalau kita bilang apakah memang ini karena sosok Patrick Kluivert-nya ataukah mungkin saja pelatih lain ini juga 50% nih keyakinan publik atau gimana? Ya sebenarnya kita perlu membaca angka ini juga kalau kita bandingkan karena kita juga melakukan jejak pendapat yang sama di bulan Oktober ketika itu memang Sintayong ya. Waktu itu angkanya Sintayong memang 80-an% gitu. Ini kan memang, tapi kalau kita bicara Oktober itu Sintayong kan bukan pelatih baru, dia sudah punya track record, masyarakat sudah melihat dan juga memang ada hasil positif kan di awal-awal matchday waktu itu kualifikasi Piala Dunia ini. Sehingga angka itu memang mungkin bisa menjadi bayangan benchmark ya. Tapi kan ketika kita bicara kembali ke Patrick Kluivert 55,8% ya tentu masyarakat melihatnya banyak faktor. Siapa pemain yang dibawa gitu ya.
Hanya memang catatan menariknya adalah sebenarnya masyarakat itu di bulan-bulan Oktober ketika kita survei, ketika kita tanya bagi mereka yang mengikuti perkembangan timnas ya, posisi apa sebenarnya yang paling krusial untuk diisi gitu ya. Itu sekitar 40% masyarakat memandang yang perlu itu adalah striker sebenarnya. Oke. Posisi penyerang gitu ya. Hanya kan dalam perjalanan kalau kita lihat memang naturalisasi itu dilakukan dan juga ada bongkar pasang di depan. Tapi kan memang kalau kita lihat sejauh ini bahkan sampai melawan Australia itu yang paling gemuk atau bongkar pasangnya paling gede kan memang di sisi pertahanan ya. Itu mungkin yang nantinya kalau misalnya penyerang-penyerang kita, kalau ini kan nanti kan ada 2 minimal yang baru ya, yang naturalisasi dan yang dari dalam negeri. Nah itulah nanti mungkin yang akan menjadi fokus dari publik juga, bagaimana penyerang-penyerang timnas ini bisa membuktikan diri. Apa saja misalkan dalam pemain yang diharapkan, terutama untuk pertandingan pada sore hari ini? Di sore hari ini tentu masyarakat, ini tentu kita bisa melihat juga apakah masyarakat yakin bahwa Indonesia akan lolos gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ekspektasi masyarakat tuh relatif moderat sebenarnya. Walaupun ada kemungkinan bisa lolos langsung gitu ya. Tapi masyarakat itu sebenarnya relatif berada di posisi ketika kita tanya, sekitar 45%, sebagian besar itu harapannya adalah lolos posisi 3 atau 4, artinya kan next round gitu. Artinya kan meskipun masyarakat ini masih logis lah melihatnya. Ingin Indonesia melihat masuk Piala Dunia, tapi harapannya tetap cukup moderat sebenarnya. Mengambil jalan yang oke lah, lolos tapi tidak yang harus lolos langsung. Ini sebenarnya kan tekanannya kan tidak terlalu tinggi gitu ya, dan itu kan sesuatu yang memang masih sangat doable sekarang gitu. Tapi kita ya bersyukur bahwa animo masyarakat masih tinggi juga dan keyakinan itu ya. Oke, saya ke Mas Harpa. Mas Aris, bagaimana Anda melihat bahwa keyakinan publik terhadap Patrick Kluivert ini cukup tinggi, 50% lebih, bahkan hampir 60%, bahwa tidak hanya menang melawan Australia malam ini, tetapi lolos Piala Dunia? Ya mungkin saya boleh sedikit bertanya tadi kepada Pak Mas Tiar, itu 50 sekian persen itu dari bulan Oktober lalu itu turun atau naik Mas? Ininya. Ya tadi seperti yang saya sebutkan turun sebenarnya Mas ya. Kalau kita bandingkan kan di Oktober tuh Sintayong angkanya sekitar 87% memang. Oke, sekarang 50 ya. 55. Artinya kalau dari sudut pandang itu tentu turun. Tapi gitu untuk debut. Tapi ini kan kita perlu lihat tadi konteksnya ini kan debut gitu ya. Oke. Jadi menurut saya itu justru bagus menurut saya. Kenapa? Positif ya? Iya, artinya begini, kalau ekspektasi itu terlalu tinggi juga, ketika nanti hasilnya tidak sesuai, ya kita semua tahu seperti apa. Ya, apalagi ya mohon maaf ya, di sebagian masyarakat kita kadang-kadang belum bisa menerima kekalahan gitu. Padahal sepak bola kan selalu ada yang benar, ada yang kalah. Ya bahkan 6 tim di grup C misalnya itu kan nggak mungkin lolos semua. Ya kan hanya 2 yang lolos otomatis dan 2 lolos tahun 3-4 dan 2 lagi itu nggak lolos gitu. Jadi tadi kemudian ada survei juga soal sebagian besar masyarakat cukup realistik ternyata berharap kita, atau bukan berharap ya, memperkirakan mungkin ya kalau saya boleh menggunakan terminologinya, kita lolos dengan posisi 3-4. Itu juga yang menjadi pertimbangan saya. Menurut saya ya satu jatah udah pasti punya Jepang lah, udah kita nggak usah debat. Satu lagi lolos otomatis memang seperlima ya diperbutkan kalau kita mau ngambil rata antara 5 tim tersisa. Tapi kalau kita mau jujur pun ya kita nggak bisa mandang sebelah mata juga Australia, mungkin Saudi, bahkan Bahrain yang kemarin juara Gulf Cup ya. Jadi mungkin China yang katakanlah kalau kita boleh gamblang mengatakan ya setara atau di bawah kita gitu. Jadi saya senang dengan realita bahwa masyarakat juga banyak yang masih realistis bahwa lolos round 3-4 itu juga menurut saya udah milestone yang sangat luar biasa. Bahkan sampai round 3 pun kalau kita tanya 1,5 tahun apakah kita di level ini? Saya pikir kalau saya bilang kita akan ada di level ini, saya dibilang orang yang kurang waras mungkin ya. Tapi ya kita syukuri apa yang sudah kita capai saat ini dan kita berusaha untuk memompa kemungkinan atau potensi kita untuk lolos. Apakah itu desat 2 posisi langsung atau 3-4 doesn't matter. Ya bahkan kalau buat saya pribadi, pun kita nggak lolos pun selama mereka udah fight dengan segala yang mereka punya, saya tetap akan mengapresiasi. Seperti itu kira-kira. Oke, saya ke Mas Aji. Mas Aji, yang saya ingin tanyakan dengan keyakinan publik yang begitu tinggi, dengan animo masyarakat terhadap pemain timnas di bawah Patrick Kluivert yang begitu besar, seberapa mungkin prediksi pada malam hari ini Indonesia akan menang melawan Australia? Tapi sebelum Anda jawab, kita saksikan dulu saja.
Kami berharap lebih baik, lebih agresif, ya lebih kompak. Itu harapan kami sih. Harapan saya Indonesia bisa main dengan bagus tentunya. Kalau bisa sih lebih attacking nih. Soalnya kan kita jago sebenarnya untuk nyerang. Bangkit dari kekalahan kemarin lewat strategi yang akan dirancang oleh pelatih baru tersebut. Karena kemarin kelihatannya permainannya udah cukup bagus, tapi kurang dari sudut pandang saya sendiri kurang ada chemistry-nya. Semoga bisa menembus Piala Dunia. Tetap semangat untuk pemain timnas, tetap tenang dan menang. Harus menang. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Saron dan narasumber saya mantan pemain timnas Aji Santoso, pengamat sepak bola Haris Parede dan peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarko. Saya ke Mas Aji. Mas Aji, bagaimana melihat antusias, keyakinan publik yang begitu tinggi terhadap Patrick Kluivert bisa lolos Piala Dunia? Ya, memang masyarakat kita sangat antusias dengan tim ini karena tim ini sudah berjalan sampai sejauh saat ini juga merupakan satu hal yang positif. Tentunya masyarakat kita termasuk kita lah, semua orang Indonesia tentunya menginginkan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia dengan jalan nanti pertandingan ketika melawan Australia paling tidak bisa mendapatkan poin, meskipun menurut saya tidak mudah karena kalau kita lihat dari pertandingan leg pertama ketika main di Indonesia, tim Australia kualitasnya waktu itu memang berada di timnas kita, tetapi kita ngelihat dulu bagaimana kualitas tim ini setelah bersama dengan Patrick Kluivert, kan begitu. Apakah tim ini kualitasnya sama aja dengan kemarin atau kan kualitasnya pemain ini, tim ini lebih bagus, apalagi juga ada beberapa pemain baru. Nah, jadi kita lihat dulu nanti bagaimana kinerja Patrick Kluivert dengan timnas ini. Nah, tentunya sebagai masyarakat Indonesia tentunya pertandingan nanti itu kalau bisa mendapatkan poin 1, katanya Bung Harpa tadi, syukur-syukur kalau bisa mendapatkan 3, meskipun kita juga harus memberi wawasan kepada supporter kita yang sangat fanatik untuk bisa mendapatkan di Australia itu tidak mudah, meskipun di dalam sepak bola itu semua serba memungkinkan. Oke, saya ke Mas Tiar. Mas Tiar, Australia, Socceroos punya sejarah di Piala Dunia, menjadi salah satu langganan juga, tim kuat. Kalau Anda melihat, kalau misalkan Indonesia menang malam ini, apakah mungkin saja mencatatkan sejarah baru melawan Australia nih di ajang Piala Dunia ini? Ya, kalau kita bicara data sejarah ya ke belakang, itu kan ini akan menjadi salah satu pertandingan resmi yang ke-6 ya. Ini akan ke-6 Indonesia bertandang ke Australia dan dari 5 pertandingan sebelumnya memang Indonesia itu belum pernah menang. Bahkan selalu kalah gitu ya, belum pernah berhasil mencuri poin. Bahkan kalau kita lihat memang pertandingan paling awal itu kan sekitar itu waktu itu kualifikasi Piala Dunia 74. Pertandingannya tahun 73 sekitar bulan Mei. Waktu itu Indonesia kalah 1-2. Dan itu menjadi satu-satunya pertandingan Indonesia bisa mencetak gol di Australia sebenarnya. Karena 4 pertandingan setelahnya itu selalu kalah dengan tidak pernah mencetak gol. Terakhir itu waktu itu di tahun 2010 ya. Waktu itu kualifikasi Piala Asia 2011 itu kalah 0-1 waktu itu pertandingan di Brisbane. Artinya kalau pertanyaannya adalah seberapa penting pertandingan malam ini, sebenarnya ada catatan sejarah yang akan terukir. Seandainya minimal Indonesia bisa mencuri poin, maksimal bisa membawa poin maksimal. Begitu. Nah sekaligus nanti tentu masyarakat, kalau kita bicara kembali ke animo masyarakat, keyakinan, kepercayaan terhadap timnas itu juga ternyata tentunya akan semakin tinggi. Begitu. Oke. Saya ke Bung Haris. Bung Haris, bagaimana melihat ini statistik di atas kertas bahwa Australia selama kualifikasi ini hanya kalah 1 kali versus Bahrain. Indonesia pun bagaimana peluang melawan Australia pada hari ini? Dalam arti bahwa apakah dengan melihat strategi pun juga histori debut dari Patrick Kluivert yang tidak pernah kalah selama melakukan debut di tim yang dia tangani. Bagaimana Anda melihat pertandingan malam ini? Ya, pertama semua itu kan di atas kertas ya. Kalau kita lihat dinamika di lapangan, di klasmen itu sudah berubah jauh. Pertama dari tim nasional kita sudah banyak pemain yang berdatangan, pemain yang cukup bagus. Walaupun kita bisa berdebat dan berdiskusi soal apakah mereka bisa langsung tel tanpa
mereka bertemu mungkin ada 4 sampai 5 pemain secara berbarengan ya. Sejak Kevin Dix hanya main mungkin 30 menit lawan Jepang, kemudian 4 pemain lagi masuk oleh Dean James, Emil Laudero dan juga Joe Pelupesi. Kemudian Australia sendiri juga kalau kita lihat mereka baru saja mencatatkan sejarah juga, tapi sejarah yang berbalik dengan kita. Kenapa? Karena mereka menjalani satu kualifikasi Piala Dunia terburuk sepanjang sejarah mereka. Sementara kita saat ini kalau dikatakan menang gak menang lawan Australia nanti malam, itu kita setiap apa yang kita gapai itu sejarah. Karena kan kita belum pernah sampai di level ini gitu. Jadi mau nanti kita 1 poin, mau kita apalagi menang dan seterusnya, itu kita sudah mencetak sejarah gitu. Jadi menurut saya ya kita sudah di langkah yang sangat positif, sudah di area yang benar, di on the track. Jadi tinggal bagaimana kita memaintain apa yang sudah kita lakukan sekarang. Oke, masih ada pertandingan, entah itu seri ataupun menang malam ini, masih ada pertandingan Bahrain, Cina dan juga Jepang. Kalau menang melawan Australia pada malam hari ini, bagaimana Anda melihat kepercayaan diri, terus juga optimistis dari Indonesia untuk menghadapi pertandingan tersisa, termasuk melihat mungkin saja melawan Bahrain yang ini secara mengejutkan juga bisa mengalahkan Australia itu gimana? Ya, kita kembali lagi ya ke persyaratan untuk lolos itu adalah poin. Artinya kalau saya sempat membuat riset kecil-kecilan lah gitu ya. Jadi dengan format yang sama ini kan format seperti ini udah memasuki episode ketiga. Gitu. Jadi sebelumnya sudah ada juga gitu. Jadi rata-rata poin yang dibutuhkan untuk lolos ke round 4. Jadi posisi 34 itu 12,25. Nah, ini kan Mas Tiar nih ahlinya statistik itu dibulutin ke bawah 12 poin. Jadi rata-rata. Artinya kita sekarang sudah punya 6 poin. Jadi kita butuh sebenarnya 6 poin lagi untuk let's say 85% sampai 90% lolos ke round 4. 12 poin. Jadi kita butuh 6 poin. 6 poin itu dari mana? Yang paling realistis ya dari Bahrain dan dari China. Tentu bukan berarti kita nggak mau kalau dapat dari Australia, tapi saya pikir sekali lagi ya, kalau kita pulang membawa 1 poin itu not only 1 point. Tapi juga menghambat Australia untuk mendapatkan poin lebih banyak. Dan kedua yang paling penting, kita pulang dengan gagah berani, dengan rasa percaya diri yang tinggi dalam menghadapi Bahrain. Jadi itulah pentingnya 1 poin dari Australia di lawatan kali ini. Berarti setidaknya walaupun 1 poin ataupun ya syukur-syukur menang, Indonesia harus bisa dalam pertandingan malam ini setidaknya mencuri angka dan juga nanti sehingga melawan Bahrain dan juga Cina nanti ya mungkin lebih mudah lah. It's gonna be 1 big point dan yang paling harus dijaga juga yang diingat adalah availability pemain. Jadi ada 3 pemain yang sudah mengantongi kartu kuning, Martin Paes dan semua ini penting-penting nih, Jai Itses dan Calvin Verdong. Ya kan kalau sampai salah satu ini kena kartu kuning, mereka absen lawan Bahrain. That's why menurut saya salah satu alasan didatangkan Emil Laudero, didatangkan juga Dean James dan juga Joe Pelupesi ya untuk mengantisipasi hal-hal tersebut gitu loh. Martin Paes kalau misalnya dia kena kartu kuning lawan Australia, dia absen lawan Bahrain, maka penggantinya Emil Laudero. Tentunya kita tahu kemampuan dan kapasitas Emil Laudero. Demikian juga Calvin Verdong. Jadi ini yang juga mesti kita ingat ya, jangan sampai kita double blow. Misalnya kita udah gagal meraih poin, kemudian juga ada pemain yang katakanlah pemain vital yang absen di laga menghadapi Bahrain nanti. Termasuk juga masalah komunikasi nih Mas ya, yang dalam arti bahwa harus bisa lebih cepat, lebih klop antara para pemain dan juga kepelatihan ya. Iya, kalau kita bicara komunikasi hanya verbal mungkin nggak ada masalah. Mereka rata-rata kan backbone tim nasional kita kan rata-rata kan pemain diaspora yang besar di Belanda. Kemudian pelatihnya juga orang Belanda, tim kepelatihannya orang Belanda. Jadi nggak ada masalah kalau soal komunikasi verbal. Tapi apakah komunikasi dalam arti sebagai as a team itu ya kita lihat nanti malam ya. Kita nggak bisa menyimpulkan sekarang juga gitu. Tapi memang mereka sudah pasti 1000% mereka menjalin komunikasi dengan pelatih sebelum ini. Tapi apakah itu bisa terkejawantakan ya kita tunggu nanti beberapa jam, mungkin 12 jam dari sekarang ini ya. Iya, ini udah bikin kita gugup-gugup kecil juga untuk menonton. Mas Haji bagaimana melihat bahwa ini Australia, terus ada Bahrain dan juga Cina, kita kesampingkan Jepang lah. Bagaimana melihat bahwa ada 3 negara yang Indonesia butuh curi poin juga dari pertandingan ini? Iya Bang, jadi menurut saya pertandingan melawan Australia ini sangat penting sekali. Kenapa? Kalau kita bisa mendapatkan poin 1 atau 3, itu pemain-pemain juga lebih percaya diri dengan kualitas kepelatihan pelatih Clifford gitu loh. Jadi kalau mereka nanti bisa mendapatkan poin, saya yakin pemain akan lebih percaya diri menghadapi pertandingan berikutnya Bahrain dan Cina. Jadi
pertandingan nanti itu sangat penting sekali buat kepercayaan diri pemain, kepercayaan diri tim, dan juga kepercayaan diri Clifford terhadap pemain-pemainnya gitu. Tapi kalau nanti hasilnya lain, juga ini akan bermasalah kan. Ya makanya kita sih tentunya berharap untuk pertandingan nanti itu kita bisa mendapatkan poin 1, syukur-syukur 3 akan jauh lebih bagus. Oke, siapa evaluasi pemain menurut Anda yang kemarin pada saat pertandingan sebelum lawan Australia ini mungkin harus lebih optimal di pertandingan kali ini, Mas? Ya menurut saya kalau bisa semua pemain harus optimal dari penjaga gawang sampai striker itu akan mempermudah untuk bisa mendapatkan poin. Oke. Saya ke Mas Haris. Mas Haris ini terakhir. Ini bisa ceritakan nggak Mas? Ini kita juga pengen tahu nih kan di Australia bagaimana antusias di sana, supporter yang ingin masuk ke stadion nanti untuk menonton dan juga ini tata tertib apa aja nih bagi mereka yang menonton di sana, terutama di dalam stadion nih. Iya, pertama untuk bisa di sini itu perjuangannya nggak mudah, terutama buat supporter ya. Karena banyak dari mereka, mungkin ada ratusan yang gagal ke sini karena terbentur visa, itu pertama dulu. Nah yang kedua soal animo, jadi kemarin kebetulan kita dengan diaspora Indonesia, dengan supporter, itu mengadakan semacam ngabuburit bareng lah. Ngabuburit, ngobrol bola, sambil ada lelang jersey juga yang dihadiri oleh Bang Arya Sinulinga, ex PSSI. Ada juga penggiat bola, Bang Effendi Ghazali dan lain-lain. Di situ kita ya bersilaturahmi, kemudian saling menyemangati dan juga latihan chance. Dan hari ini rencananya juga akan dilakukan long march. Long march dari satu tempat, saya lupa namanya, semacam taman begitu ya, dan kita akan jalan ke stadion untuk menciptakan mozaik yang positif ya buat timnas. Dan tentunya terakhir tadinya saya dapat informasi itu tiket hanya sekitar 4.000-5.000 fans Indonesia. Tapi saya berbincang dengan salah seorang diaspora di Indonesia, salah satu sesepuh lah, dia mengatakan dia yakin sekali banyak orang Indonesia yang punya kemampuan dan akan beli tiket tanpa memberitahu. Jadi dia perkirakan bahkan dia yakin sampai 10.000 fans yang akan hadir di stadion, dan ini akan menjadi boosting moral buat Carlos dan kawan-kawan. Dan kita juga yang pasti berkontribusi, setiap insan sepak bola Indonesia banyak yang di rumah bisa dengan berdoa, bahkan juga menjaga jempolnya supaya kita tetap mendapatkan atmosfer yang positif gitu. Jadi kita dukung rame-rame, kalau mau berbeda pendapat nanti, jangan sekarang. Saatnya kita ketika 2x45, ketika lagu kebangsaan Indonesia berkumandang, saat itulah nggak ada cerita kita harus dukung tim nasional Indonesia. Satu tujuan, mendukung timnas Indonesia Mas ya? Betul. Mas terakhir, prediksi saya. Saya sesuaikan, saya harus konsisten dengan penjelasan saya dan juga saya sesuaikan dengan ekspektasi saya supaya ya enggak, kalaupun meleset gak terlalu kecewa. Saya pikir 0-0 2 sama atau 2-2. 0-0 atau 2 sama ya. Setidaknya curi poin lah, 1 poin lumayan lah. Iya. Oke, saya ke Mas Tiar. Mas Tiar, terakhir terkait dengan apa yang seperti tadi disampaikan, ketika lagu kebangsaan berkumandang, ya, satu tujuan kita mendukung timnas Indonesia. Apa yang Anda mau sampaikan di akhir ini dan juga prediksinya berapa nih kalau kita mau tahu nih dari Litbang Kompas. Kalau prediksi Litbang Kompas atau prediksi pribadi harus gitu nih, karena kalau prediksi biar Mas Haris saja lah yang di dalam lapangan. Tapi nggak mau ini. Tapi saya berharapnya gini lah, kita berharap bahwa pertandingan malam ini akan ada gol pertama ya di tanah Australia dari timnas setelah terakhir bubble trip Australia di kandangnya itu 50 tahun lalu. Itu yang kita akan rayakan. Semoga itu terjadi ya. Oke, berarti Litbang Kompas belum mau prediksi malam ini, tapi kita harapkan optimisme itu ya menang pada malam hari ini, walaupun juga seri, yang penting kita ada poinnya ya. Oke, terima kasih narasumber saya, ada mantan pemain timnas yang saat ini mungkin sudah keluar, Aji Santoso, ada pengamat sepak bola Haris Pardede, dan juga peneliti Litbang Kompas Vincentius Gitiarko. Terima kasih Bapak-bapak, semoga sehat selalu. Sehat selalu.